Jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin kemampuan penalaran umum season 4 gitu ya. Jadi ini sudah part 3 dan wow, sudah puasa ya. Sudah puasa ya. Kalau gue nggak salah upload nih. Ini gue buatnya di Januari ini Mas Yan gitu. Jadi langsung saja gitu di hari puasa pertama kalian nonton jam 7 malam gitu, jadwalnya jam 7. Hana, tulsit ke soal nomor 11. Hana, tulsit. Nah, di soal nomor 11 ini kita coba untuk lebih cepat, lebih nerawang, lebih ngeliat doang gitu. Ini kenapa gue bilang seperti itu? Karena pola-polanya sudah banyak gue kenalkan gitu. Selain pola bilangan dalam bentuk soal, ya udah kelanjutan di akhir gitu ya kan. Dan seterusnya kayak gitu. Ada soal cerita gitu, ada soal cerita. Terus yang ketiga ada apa? Ada yang di tengah-tengah. Ya tentang pola bilangan. Nah ini yang di tengah-tengah. Dan 3 ini sudah gue bahas gitu dari video-video sebelumnya. Sekarang kita coba terawang apakah ada angka familiar di sini gitu. Kalau gue nangkapnya itu langsung ada 2 ke 8 kali 4, 8 ke 32 kali 4 gitu. Ini familiar, genapnya itu teratur gitu loh maksud gue. Ya, paham? Cari pola secantik mungkin. Kalau jaraknya jauh perkalian pembagian, kalau jaraknya dekat penjumlahan pengurangan. Oke. Gua kalau buat coretan seperti ini pasti. Karena lompat satu bilangan. Atau kadang orang juga bilang lompatnya 2 karena menghitung langkah. Kalau gue bilangnya lompat satu bilangan karena melewati satu bilangan kayak gitu. Aman ya, terserah kalian mau bilangnya gimana, terserah. Intinya seperti ini, gue kalau ngerjain buat 2 kolom kayak gitu. Kita lihat, gue udah bahas yang ini yaitu kali 4, berarti ini kali 4 adalah 128. Kita keep jawaban 128 untuk Y ini. Yang X, kita lihat jaraknya dikit doang. Dan ini semakin kecil, berarti minus 2 gitu kan. Berarti ini 9, udah 9 dan 128. Cepet kan? Tuh, cepet banget. Soal nomor 12 kita kembali lagi dengan tabel gitu. Namanya juga penalaran umum. Kalau nggak tabel, statistika berbicara diagram gitu ya kan. Diagram mau diagram pie, diagram batang gitu. Itu umum gitu, penalaran umum. Pola bilangan, soal cerita, silogisme itu umum. SKD itu juga ada. Dan gue jamin mereka ada di SNBT 2026. Karena polanya memang seperti itu, materinya juga sudah dibagikan. Oke, nomor 12 berdasarkan tabel di atas berapakah selisih total penjualan motor pada tahun 2014 dan tahun 2015? Yaudah, kita totalkan semua nih. Ini nih yang buat soal typo, pembahasannya tuh aneh banget. Ya udah, kita sesuaikan aja. Kita jumlahkan. Yang 2014 itu 7,8 ya kan? Yang 2015 4, 5, 6. Oke, 6,4. Tinggal dikurangin, namanya selisih. Nggak mungkin negatif, oke? Namanya selisih, ingat nggak mungkin negatif. Benar banget, 1,2. Pelanggar juga nih yang hitung. 1,4. Nomor 13 dengan tabel yang sama, tapi pertanyaannya tuh penjualan tertinggi motor Suzuki, Yamaha, dan Honda. Berarti totalnya kan di tahun berapa? Di sini ada 3 tahun gitu. Gimana cara jawabnya? Ada 3 tahun yang ditanyakan tertinggi. Ya udah 3 tahun itu pilih yang tertinggi aja. Caranya gimana gitu? Cara biar cepet gitu. Kalau gua pakai sistem ngelihat yang depannya doang. Saat ini nih, yang depannya doang, yang depan koma nih. Ini gede, ini keep, ini kecil ada 0, ini cuma 3, udah ini X, ini cuma 3X, yang ini lumayan gede 4, 5 sekian, kita keep ini dulu. Terus yang ini 4, 5 sekian, oke, ini masih 5, sekian. Kita cek, karena ini udah ada 2 nih, yang 5, sekian secara gambaran garis besar gitu ya. Yang ini berapa nih? Yang nomor 2005 kita cek 4,9 ya, yang ini 4,9.
Oke, yang ini gede nih, yang ini gede nih, 5, sekian, 5, sekian. Selanjutnya kita lihat 2010. Nah, 2010 malah lebih gede lagi. Kita keep. 2011 ini juga gede. Kita keep. 2,44. Nah, ini nih yang paling gede. Dah. Dan oke. Yang ini tadi udah ketemu ya, 7,2. Kita hitung itu 7,2. 7,8 ya tadi ya. Ini 5, ini 2. Ini hilang gitu. Gimana caranya kok bisa hilang seperti itu? Karena kita menyesuaikan ini 2005, 2010, 2013. Kita mengurutkan yang itu ternyata, ya kan? Berarti kita lihat bahwa ini tadi kecil 4,9. Terus 2010 ini kita nangkepnya ya udah 6, berapa. Yang 2013 ini 6 tapi 7 lebih nih. Kita lihat 0,5 dan 0,6, 7, lebih. Ya udah jawabannya ini. Gitu. Jadi ini hati-hati buat kalian. Kalian udah baca soal nih tertinggi tapi kalian tidak memperhatikan ini. Itu sama dengan buang-buang waktu. Kalian udah nemu nih yang terbesar ini gede kayak gitu kan. Itu berbahaya gitu ya. Aman banget. Nomor 14 itu kita baca. Kemarin Lukman berpergian naik motor dengan kecepatan 65 dari kota A ke B. Lukman berangkat 830 sampai kota B 15.10. Kita selisih aja langsung. Kalau kita baca soal-soal seperti ini, kita selisih aja langsung, ini 7 jam gitu. Hari ini Lukman akan kembali dari kota B ke kota A dengan jarak yang sama dong, otomatis gitu. Ya kan, namanya juga balik, kembali gitu, pulang. Lanjut, kecepatan rata-rata 50 km. Ini kecepatan kedua nih. Ini kecepatan pertama. Apa nih yang ditanyakan? Menempuh ya, berapa jam yang diperlukan Lukman untuk sampai di kota A? Berarti yang ditanyakan waktu atau T2. T2 itu diperoleh dari jarak per V. Nah, jaraknya ini kan kita bisa cari tahu ya. Ya, V kali T gitu. Dari yang pertama 65 kali 7 yaitu 455 gitu. 455 ya tinggal kita bagi. 455 bagi berapa? 50. 45 bagi 50. Oh, 45 bagi 5 9. Ini 0,1. 9,1. 9 jam 1 menit. Berbahaya. Ini satuan jam, ini kita masih menghitung dalam satuan jam, berarti 9,1 jam ini 0,1 kita kalikan dengan 60 menit terlebih dahulu, yaitu 6 menit ya, 10%. Nomor 15 kita baca. N tidak memiliki baju warna merah atau N memakai sepatu bertali. Oke. Kita kalau tidak pakai negasi langsung ya, negasi A atau B gitu. D tidak memakai topi, negasi C. Apabila D tidak memakai topi, ini set C. N tidak memakai sepatu bertali, negasi B. Nah, kita cari kesimpulan yang tepat. Nah, untuk mencari kesimpulan biasanya kita pakai hubungan jika maka semuanya. Jadi ekuivalenkan dan berikan gambaran pola yang sama. Gini, ekuivalen dari ini adalah A maka B. Yang ini B maka C, karena dibalik gitu. Namanya negasi dibalik ekuivalennya untuk menghilangkan negasinya. Selanjutnya bisa kita simpulkan. Ya, begini kesimpulannya adalah A maka C. A maka C, terus gimana? Kita ambil yang ini, negasi C. Berarti kesimpulannya adalah negasi A. Begitu. Negasi A itu apa? Tidak membeli baju warna merah. Gampang ya. Kalau pakai rumus ketika ininya udah belibet, kita mending pakai rumus gitu. Tapi kalau soal cerita beberapa ya samkis gitulah, kalian bisa menilai, wah ini bisa dilogikakan gitu. Tapi kalau mau cari aman pakai rumus.
hafalkan rumusnya, ekuivalen. Dan gue udah buat kupas tuntas segala pembuktiannya dari hubungan antar pernyataan-pernyataan tersebut berikut mereka gitu. Udah gue buat